hasil judul proposal saya tentang nilai dan makna tarian tradisional Nogoe, suku Balaweli, Kecamatan Solok Barat. Latar belakang: budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang dikemukakan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai suatu masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja dengan baik untuk mempertimbangkan secara layak. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk agama dan politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Bahasa juga merupakan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari dalam diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Budaya Indonesia secara perlahan mengalami kepunahan karena budaya Barat yang menghantarkan kita untuk hidup modern yang meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan tradisional. Hal ini sangat memicu banyak orang lain sebagai sikap individualisme dan materialistis. Budaya ialah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Kebanyakan aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Kebudayaan lebih banyak mengandung nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Nilai dan makna tarian tradisional Nogoe sangat penting bagi masyarakat suku Balaweli yang dari dulu sudah mengenal tarian tradisional Nogoe Balaweli. Tarian Nogoe dapat dilakukan pada saat upacara lunduran atau perayaan syukur atas panen pada masyarakat suku bangsa Balaweli di Solok Barat. Pada saat upacara penjemputan imam, baru biasanya dibuka dengan tarian Nogoe. Budaya merujuk pada keseluruhan cara hidup, pola-pola perilaku yang dikembangkan oleh suatu kelompok manusia dalam masyarakat tertentu. Rumusan masalah: apakah tarian tradisional Nogoe suku Balaweli dapat digolongkan sebagai salah satu karya seni dan sastra yang mengandung nilai dan makna historis, religius, dan sosial? Yang kedua, bagaimana kontribusi dari tarian tradisional Nogoe suku Balaweli bagi dunia sosial dan pendidikan? Yang berikut tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tarian tradisional Nogoe suku Balaweli sebagai karya seni dan sastra yang bernilai dan bermakna historis, religius, dan sosial. Yang kedua, menjelaskan kontribusi tarian tradisional Nogoe bagi masyarakat komunitas suku Balaweli dan komunitas pendidikan. Yang berikut manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Yang berikut pengertian tarian masyarakat tradisional. Tarian tradisional adalah jenis tarian yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jenis tarian tradisional biasanya lahir tumbuh mengembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tarian tradisional adalah wujud sebuah budaya di suatu daerah. Manfaat tarian masyarakat tradisional. Sebagai penerus bangsa, kita wajib melestarikannya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya tarian tradisional tetap eksis dan mengembang, bahkan disukai oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar. Hal itu dimaksudkan supaya kita tahu tentang tarian tradisi yang ada di manfaat tarian masyarakat tradisional. Sebagai penerus bangsa, kita wajib melestarikannya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya tarian tradisional tetap eksis dan berkembang, bahkan disukai oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar. Hal itu dimaksudkan
memastikan supaya kita tahu tentang tarian tradisi yang ada di Indonesia dan tidak ada lagi yang mengakui kesenian dan budaya Indonesia, khususnya tarian daerah. Selain itu, mempelajari seni tarian tradisional juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu: 1. Tarian tradisi bermanfaat sebagai sarana hiburan. Yang kedua, tarian tradisi bermanfaat sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, tarian tradisi bermanfaat sebagai sarana upacara. Yang keempat, tarian tradisi bermanfaat sebagai sarana pergaulan. Yang berikut, nilai dan makna tarian tradisional. Nilai-nilai seni dalam tari tradisional mencakup keunikan budaya, penghormatan kepada leluhur, dan ekspresi emosi melalui gerakan. Tari tradisional menjadi wadah penting untuk melestarikan warisan budaya dan mengajarkan nilai-nilai keindahan serta spiritualitas. Nilai-nilai seni dalam tari tradisional mengacu pada konsep, prinsip, dan etika yang membentuk aspek spiritual, sosial, dan budaya dalam tarian tradisional. Nilai-nilai tersebut mencerminkan kearifan lokal, kebersamaan, dan keseimbangan yang terkandung dalam budaya dan tradisi suatu daerah. Dalam konteks tari tradisional, terdapat beberapa nilai seni yang mendasari. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa nilai-nilai tersebut. Yang pertama, kearifan lokal. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, keseimbangan dan harmoni. Nilai-nilai seni dalam tari tradisional merupakan landasan penting yang membentuk makna dari arti dari tarian tersebut. Kearifan lokal, kebersamaan, serta keseimbangan dan harmoni adalah nilai-nilai yang memperkaya dan membawa pesan yang mendalam dalam tarian tradisional. Memahami dan menghargai nilai-nilai seni dalam tari tradisional dapat memperkaya pemahaman kita terhadap keberagaman budaya dan karya seni tradisional, serta meningkatkan apresiasi dan penghargaan terhadap warisan budaya nenek moyang kita. Yang berikut, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Yang berikut, lokasi penelitian berada di Desa Balaweli, Kecamatan Solok Barat. Pada penelitian ini, data dianalisis melalui waktu dan tempat. Waktu yang dilakukan untuk mewawancarai narasumber pada hari yang berbeda-beda, agar tidak terdapat perbedaan dalam hasil wawancara. Sedangkan untuk tempatnya adalah observasi yang dilakukan melalui tempat yang berbeda-beda, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024 sampai pada tanggal 12 Mei 2024. Yang berikut, data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Sumber data primer adalah data yang secara langsung peneliti dapatkan dari sumber asli atau sumber pertama. Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Balaweli 2. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen-dokumen penting, buku, jurnal. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara.
Yang berikut, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi non-partisipan merupakan metode observasi di mana Parsat hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diriset, baik kehadirannya diketahui atau tidak. Observasi non-partisipasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengamati, mencatat, juga mempelajari objek partisipasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara semi terstruktur. Wawancara menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan. Yang berikut, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Display data. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif, berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sekian presentasi seminar proposal saya.